nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan, kan umat Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita lihat dari Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu. Masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah
disebutkan sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Nggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, bid'ah timbul karena niat baik. Dalam sebuah hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad sahih, Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bersama kawan-kawannya sepulang dari negeri Syam sujud kepada Rasulullah. Maksudnya ingin memuliakan Rasulullah, karena mereka melihat bahwa orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka mereka mengatakan, sebagian sahabat ini, Rasulullah SAW lebih berhak kita sujud kepada beliau. Maka begitu pulang langsung sujud. Apa kata Nabi? Ma hadha ya Muaz? Apa ini ya Muaz? Lalu Muaz terangkan, kami lihat di sana di negeri Syam orang-orang Kristen Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka, maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Apa kata Nabi selanjutnya? Kalau sekiranya boleh aku perintahkan manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan apa? Istri sujud kepada suami. Maksud Muaz dan kawan-kawannya baik, tapi salah. Maksud Muaz ingin memuliakan, membesarkan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salah, dilarang. Maka sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka, tidak boleh. Sesuatu yang dilarang oleh agama tidak boleh. Sesuatu yang tidak diterangkan oleh beliau tidak boleh. Hatta beliau tidak terangkan isyarat, saya tidak ada, tidak boleh. Karena itu termasuk itra'. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan lain-lain, dalam walimatul urus, seorang atau dua orang perempuan mengatakan di hadapan Nabi SAW, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka langsung ditegur oleh Rasulullah, jangan kamu ucapkan itu. Jangan kamu ucapkan perkataan seperti itu, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah, dan beliau harus mendapat wahyu dari Allah. Lihat, maksud wanita itu kan ingin memuliakan Nabi, ingin mengagungkan Nabi. Jadi semata-mata niat yang baik belum tentu disetujui oleh agama. Siapa yang berani menjamin? Siapa yang berani mengangkat tangan bahwa perbuatan yang dia atau mereka lakukan atau yang kita lakukan, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia SAW, itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, diredoi oleh Allah dan Rasulnya? Saya kira tidak ada seorang pun muslim berani menunjuk tangan, kecuali orang-orang yang nekat.
Karena dari mana kita tahu bahwa Allah dan Rasulnya meridhoinya? Padahal Allah tidak mewahyukan kepada kita, dan wahyu telah terputus. Selesai dengan diutusnya Rasulullah SAW, dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi yang mulia SAW tidak memberikan, tidak pernah mengajarkan kepada kita. Masalah itra ini berbahaya dan sangat rawan. Kalau terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kita tidak boleh itra, melampaui batas, apalagi kepada selain Nabi. Pernahkah kita mendengar, membaca sahabat, hatta seorang di antara mereka yang duduk bersimpuh di kuburan Nabi yang mulia, kubur termulia di dunia, yang jaraknya hanya beberapa langkah, beberapa meter dari rumah-rumah mereka? Pernah ada para sahabat begitu meminta-minta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia yang telah mati, atau bahkan mungkin langsung meminta kepada Nabi yang telah mati? Sama sekali tidak pernah kita jumpai ada riwayat yang sahihah, yang sah, bukan riwayat-riwayat palsu. Tidak pernah sama sekali. Alangkah lurusnya akidah mereka itu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang sekarang kita akan bahas juga termasuk musuh dakwah ini, itu tentang munafik. Dan antum perhatikan tentang nifak ini, munafik ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak. Bahkan di awal-awal di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. 4 ayat yang pertama di surah Al-Baqarah tentang orang yang beriman. Kemudian yang sesudahnya, 2 ayat sesudahnya tentang orang-orang kafir. Kemudian 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, Allah sebutkan di surah Ali Imran, Allah sebutkan di surah An-Nisa, Allah sebutkan di surah Al-Anfal, Allah sebutkan di surah At-Taubah. Banyak Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah. Maka disebutkan surah Al-Bara'ah dan juga disebutkan surah Al-Fadhihah. Al-Bara'ah Al-Fadhihah artinya untuk menjelekkan orang-orang munafikin. Kemudian juga disebutkan juga dalam surah An-Nur, disebutkan dalam surah Al-Ahzab, disebutkan juga Allah turunkan khusus tentang surah Al-Munafiqun, tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam beberapa surah, banyak surah. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan, dalam surah Muhammad juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Ya, karena bahayanya luar biasa munafik. Dan sekarang ini banyak orang-orang munafik. Dia pakaian Islam, pakai jubah, pakai segala macam, tapi dia menipu umat. Dia benci kepada Islam. Dia masuk ke gereja. Dia mengatakan semua agama sama dan yang lainnya. Ini orang-orang munafikin. Munafikin. Merusak agama.
Allah menjadikan orang munafik ini lebih jelek dari orang kafir. Kalau kafir itu jelas, tapi munafik dia pura-pura masuk dalam agama Islam, tapi hatinya benci kepada Islam. Makanya di Mekah itu nggak ada munafik di Mekah. Kenapa? Udah jelas kekafiran depan mata semuanya. Dan kondisi waktu itu kondisi lemah, kaum muslimin nggak ada kemunafikan. Tapi begitu di Madinah mulai Nabi kuat, nah mulai ada orang-orang yang pura-pura masuk ke dalam agama Islam ini. Mereka sangat benci kepada Islam. Orang-orang munafik. Tempatnya mereka di kerak neraka. Karena apa? Lebih jahat dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas ya kafir. Tapi munafik dia ikut sholat juga. Ikut sholat mereka. Tapi sholat dengan malas dan ria. Ikut perang. Tapi mereka mematahkan semangat para sahabat untuk ikut perang. Karena tengah jalan mereka balik lagi. Dan yang lain lagi yang mereka lakukan banyak sekali. Dan Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran tentang munafikin agar manusia hati-hati. Jelas itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ya, orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, di keraknya neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Allah juga berfirman di surah An-Nisa, "Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang munafik tidak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Dan di surah Al-Baqarah juga Allah sebutkan. Dan Allah menafikan keimanan dari mereka. Allah menafikan, artinya menghilangkan keimanan dari mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu di awal surah Al-Baqarah. Jadi antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, kata Allah mereka tidak beriman. Artinya Allah sudah saksikan mereka inilah bukan orang yang beriman. Dan munafik ini adalah orang-orang yang pendusta. Mereka asasnya munafik itu dibangun di atas kedustaan, kebohongan, dan juga riya mereka ini. Maka Allah sebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura